Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalankan cuti, disampaikan selamat menjalankan cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 12 Oktober 2025 yang pertama, disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bahwa jemaat yang akan mengisi pujian, paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Kedua, diberitahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat bahwa dari urusan PSD MKP, Program Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian, GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi anak yatim piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan Pos Pelayanan Bukit Saitun, anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut: SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau koordinator beasiswa, dalam hal ini Bapak Penatua Tohar Panjaitan. Nomor telepon sudah ditampilkan di slide dan juga bisa ditransfer di rekening yang sudah disiapkan, sudah ditampilkan di slide, dan program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WA Group di setiap rayon masing-masing. Selanjutnya, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 5 Oktober 2025, ibadah subuh 56 orang, ibadah pagi 551 orang, ibadah sore 41 orang. Sebagai informasi bahwa laporan keuangan sampai dengan September 2025 akan ditampilkan lewat slide. Informasi pembukaan kelas katekisasi akan dilakukan pada hari Minggu 19 Oktober 2025, tempat kantor gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, waktu jam 12.00 sampai selesai. Perlu diketahui Bapak Ibu Jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 pada ibadah pagi di Gedung Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana akan dilakukan pelantikan Bendahara 1 dan Bendahara 2 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Dan di tanggal 19 Oktober hari Minggu sore jam 17.00 sampai selesai akan diadakan perjamuan kudus sedunia. Semua anggota CD di jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus sedunia. Khusus warga jemaat yang sudah hidup bersama tapi belum menikah gereja atau dalam siasat gereja dan atau mempunyai persoalan pribadi atau keluarga yang belum diselesaikan tidak dibenarkan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Selanjutnya, demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami himbau jemaat sekalian untuk pertama, mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. Kedua,
menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Ketiga, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Keempat, pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Cornelis Waromi sebagai pelayan firman, Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin gereja, tim multimedia, organis, supir bus, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah Minggu sore saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Jemaat diundang untuk berdiri, dan kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 9 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk Bapa, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya mengaku semua salah dan dosa yang kami lakukan. Kami perbuat baik dengan pikiran, perkataan, bahkan perbuatan dan tindakan kami yang menyakiti hati Tuhan, bahkan sesama kami. Kami mohon ampun, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami datang dalam kekudusan-Mu. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 136 ayatnya yang pertama. Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mengaminkan dengan nyanyian Kidung Jemaat 39 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terangkat dari kitab Yeremia 34 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-22. Jika Bapak Ibu sudah melihat bacaan kita, maka kita akan meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk kita berdoa dan akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang adalah firman itu sendiri. Sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu, yang masih hidup di dalam dunia yang fana, kami selalu membutuhkan petunjuk. Kami selalu membutuhkan pedoman yang datangnya daripada Tuhan sendiri, supaya di dalam hidup kami, orang percaya di dalam dunia ini, kami akan hidup seperti yang Engkau kehendaki. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu Bapa. Tuntun kami dengan Roh Kudus, beri kami hikmat, beri kami pengertian, supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca di dalam kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap kami, baik hamba yang menyampaikan firman dan jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga semua yang kami belajar hari ini akan dapat kami kerjakan. Bicaralah kepada kami Bapa, sebab kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Yeremia 34 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-22. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pembebasan Budak Ibrani Tidak Ditepati Sesuai dengan Perjanjian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk mengumumkan suatu pembebasan. Setiap orang harus melepaskan orang Ibrani yang menjadi budaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang memperbudak saudaranya orang Yehuda. Semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu setuju bahwa setiap orang yang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, dan tidak ada lagi yang perbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berubah pikiran. Mereka mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu dari Tuhan datanglah firman-Nya kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir tahun ke-7, kamu masing-masing harus melepaskan saudaranya, orang Ibrani yang sudah dijual kepadamu. Ia akan bekerja kepadamu selama 6 tahun. Kemudian engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak mengerahkan telinganya kepadaku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang mengumumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang dinamai menurut namaku. Tetapi kamu telah berubah pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, dan telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka dan hidup sesuai dengan keinginannya. Kamu telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, kamu tidak mendengarkan aku, bahwa setiap orang yang mengumumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Oleh sebab itu, aku mengumumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada orang pedang, sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi momok bagi semua kerajaan di bumi. Aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 dan berjalan di antara belahan-belahannya. Orang-orang itu adalah pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, pembesar-pembesar istana, imam-imam segenap rakyat
negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia, Raja Yehuda beserta para pembukanya akan kuserahkan juga ke dalam tangan musuh mereka, ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang meninggalkan kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memerangi, merebut, dan membumi hanguskannya. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi, sepi, tanpa penduduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan berbahagia bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di sore hari ini terangkat dari Yeremia pasal 34 ayat yang ke-8 hingga 22. Kalau kita berbicara kembali ke minggu-minggu yang sudah berjalan, itu kita melihat di tanggal 21, minggu tanggal 21, itu kita membaca firman Tuhan yang terangkat dari Imamat 25 ayat 1 dan seterusnya. Nah, itu kita berbicara tentang tahun Sabat dan juga tahun Yobel, di mana dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu tahun perbudakan terjadi. Ketika memasuki pada tahun yang ke-7, itu dikatakan bahwa tahun pembebasan bagi orang-orang Ibrani. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang kita baca sekarang ini Yeremia pasal 34 ayat 22 hingga ayat 8 hingga 22. Ini terbagi dalam 3 bagian yang kita akan merenungkan sama-sama. Di ayat 8 hingga 11 itu menjelaskan tentang perbudakan-perbudakan yang terjadi untuk pembebasan tetap terhadap orang-orang Ibrani. Raja Sedekia mereka membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa ketika tahun pertama sampai tahun ke-6 mereka melakukan pekerjaan, dan ketika memasuki tahun yang ke-7 itu tahun pembebasan untuk budak-budak, perbudakan yang terjadi. Jangankan perbudakan, pembebasan untuk perbudakan, tetapi di tahun yang ke-7 itu pembebasan juga untuk tanah-tanah yang mereka tanami. Itu tahun yang tidak boleh ditanami oleh apapun. Itu pembebasan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, perjanjian ini dibuat antara mereka dengan Tuhan untuk supaya mereka tidak melanggar ini. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan itu, dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka ada di bawah gunung Sinai, Musa menyampaikan aturan-aturan itu kepada bangsa Israel untuk mereka taati aturan itu. Nah, firman yang kita baca di dalam sekarang ini bahwa mereka sudah mentaati apa yang mereka janji bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dengan nenek moyang mereka sudah berjanji dengan Tuhan bahwa mereka akan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Nah, di bagian yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-17, 16-17, itu menyatakan sikap mereka bahwa mereka mengingkari janji mereka. Ketika mereka melepaskan budak-budak itu pada tahun ke-7, mereka merasakan bahwa perbudakan itu harus dimerdekakan. Tetapi ketika
hal itu terjadi, maka mereka kembali lagi membawa budak-budak itu. Mereka melakukan perbudakan yang kembali lagi kepada orang-orang Ibrani tersebut. Kenapa ini berbicara tentang kekuasaan, kepemimpinan. Ketika siapapun dia berkuasa, maka dia akan melakukan apa saja yang ia lakukan. Bapak Ibu, saya mengajak kita coba melihat kepada fenomena yang terjadi di negara ini. Ketika terjadi pemilihan untuk anggota dewan atau pimpinan daerah, bupati, gubernur. Pertama yang mereka lakukan adalah mereka akan menabur janji kepada masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di. Kenapa? Supaya masyarakat percaya bahwa oh ya, dia akan naik, dia akan memimpin kita. Dia menabur janji. Semua masyarakat memilih dia. Dan ketika dia ada di posisi sebagai pimpinan, top pimpinan, hal itu bisa terjadi terbalik 360 derajat. Karena dengan kekuasaannya saja. Dia bisa melakukan apa saja untuk masyarakat. Dia mau melakukan penindasan, mau melakukan apa saja bisa dia lakukan. Karena ada hal-hal yang ia lakukan. Pada saat pemilihan, banyak sekali hal-hal yang ia keluarkan dari pribadi dia sendiri. Maka dia harus kembalikan. Apapun yang dia lakukan, pasti dia akan memperbudak orang-orang yang di sekeliling dia. Nah, ini yang terjadi saat ini, terjadi di firman Tuhan yang sekarang ini. Mereka sudah sama-sama berjanji untuk tidak akan memperbudak lagi orang-orang Ibrani, tetapi setelah itu mereka memperbudak lagi orang-orang Ibrani. Nah, di ayat 17 hingga 22 itu menjelaskan tentang penghakiman Yesus kepada mereka karena mereka melanggar perjanjian yang telah mereka lakukan dengan Tuhan. Tuhan bumi hanguskan semua yang mereka miliki. Tuhan menyatakan murkanya kepada mereka karena sudah melakukan janji, terus tiba-tiba mereka mengingkari janji itu. Kalau situasi kondisi yang telah terjadi pada saat ini, setelah mereka naik menjadi anggota dewan atau menjadi bupati atau menjadi seorang pimpinan, dia akan berpikir saya akan lakukan segala sesuatu dulu. Situasi yang terjadi, maka dia akan menaruh Tuhan di nomor 2 dulu. Dia lakukan apa yang dia lakukan dulu. Dengan kekuasaan yang dia dapat dan dia miliki, maka dia akan melakukan apa saja untuk orang di bawah. Bisa penindasan, perbudakan, apa dapat dia lakukan karena kekuasaan yang dimiliki. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu kita sekalian yang ada di dalam ruangan ini, kita tidak dapat melakukan hal itu karena satu, kita takut akan Tuhan. Jangan sampai kita melangkah seperti sudah membuat perjanjian dengan Tuhan terus kita mengingkari janji itu. Minggu-minggu lalu kita berbicara tentang Nazar. Bapak Ibu tahu Nazar? Nazar itu adalah janji yang kita buat dengan Tuhan. Ada satu cerita, satu keluarga suami istri, dia meminta berdoa bernazar kepada Tuhan untuk meminta seorang anak. Tuhan, kami meminta seorang anak. Ketika itu Tuhan kabulkan anak itu. Dengan mereka katakan bahwa ketika anak itu lahir dan tumbuh dewasa, maka anak ini akan kita serahkan sepenuhnya untuk melayani Engkau. Anak ini lahir, tumbuh dan dewasa sampai sudah mau selesai di SMA. Sudah mau selesai di SMA. Bapaknya lihat potongan anaknya nih, wah. Dia bilang sama istrinya, "Ma, anak ini bodinya lumayan bagus sekali. Potongan rambutnya cocok sekali. Kayaknya dia cocok untuk jadi polisi nih, atau tentara nih." Ibunya bilang, "Bapak, saya setuju sekali dengan apa yang Bapak bilang. Kalau lihat anak bodinya ini luar biasa sekali. Jadi sudah biar kasih dia ikut tes polisi saja."
Kedua orang tersebut, orang tua mengaku itu dan mereka menyuruh anaknya untuk kau pergi tes. Akhirnya dia ikut tes polisi dan dia lolos menjadi seorang secabang baru. Dia masuk pendidikan di bulan pertama aman-aman saja. Di bulan kedua aman-aman saja. Di bulan ketiga aman-aman saja. Mulai memasuki bulan keempat, kelima, anak ini mulai jatuh sakit. Sakit sembuh, sakit sembuh. Dari kepolisian membawa sikap bahwa memanggil kedua orang tua, bahwa kita tidak bisa menahan anak ini karena sering mengalami kesakitan. Jadi kita kembalikan kepada kedua orang tua. Maka anak itu dibawa pulang dan dia tidak jadi tidak lanjut untuk pendidikan kepolisian. Ketika kedua orang tua membawa anak ini pulang dan sampai di rumah, mereka panggil pendeta datang dan berdoa untuk anak ini. Setelah pendeta berdoa selesai, pendeta cuma bilang, pernah tidak berbuat janji dengan Tuhan? Baru kedua orang tua baru ingat kalau dulu pernah mereka bilang, Tuhan, anak ini kalau lahir kita akan serahkan dia sepenuhnya untuk melayani Engkau. Mereka dua setelah baru sadar bahwa pernah mengeluarkan kata-kata itu, nasar yang mereka lakukan kepada Tuhan. Anak itu dibawa kembali. Mereka mengaku semua salah dan salah mereka. Anak itu dibawa kembali, dikasih sekolah, dikasihlah anak itu pergi sekolah pendeta. Dari mulai masuk sampai anak itu tamat sekolah teologi tanpa mengalami kesakitan apapun. Dan orang itu sekarang dia sudah jadi pendeta di pesisir. Ini cerita yang orang tuanya bersaksi untuk itu. Jadi kalau ketika kita berjanji dengan Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di Matius 6 ayat 33 itu dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cari yang lain dulu. Cari ini kerajaan Allah dulu dan kebenaran. Di kata-kata berikut kan dia bilang, semuanya itu akan ditambahkan untuk kita dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan kita ragu pada Tuhan. Ketika iman kita bertumbuh, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi kita itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan Dia akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Ada 3 hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita punya iman, kita punya kasih, kita punya pengharapan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Badai mau datang apapun, dia akan berlalu. Karena 3 ini kita miliki. Kita punya iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Karena bagi kita pasti tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia akan melakukan itu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita kembali untuk ketika kita memiliki kekuasaan, kita menjadi seorang pimpinan, punya jabatan, mari kita menjadi berkat untuk orang di sekeliling kita. Bukan kita menindas, bukan kita memperbudak, tetapi kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang di samping kiri kanan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kini diberikan kesempatan untuk vokal grup PW Rayon 3.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ingatlah pesan firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan mengaminkan dari nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan seterusnya. Bersama dengan persembahan 1 kotak diakonia, 1 kotak program, dan 4 kolekte, ada amplop persembahan pengucapan syukur dari jemaat atas anak yang selesai wisuda dari Rayon 3. Yang berikut pengucapan syukur ulang tahun persembahan anak Glena dari Rayon 4. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Jemaat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. 2 persembahan akan dibawakan langsung dari mimbar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami beri dan kami telah letakkan dalam pundi-pundi dan juga peti yang telah tersedia. Tuhan, tumpangkan tangan atasnya. Tuhan memberkati setiap pemberian kami jemaat-Mu, supaya kemudian pemberian-pemberian kami ini berguna, bermanfaat, menopang pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, tetapi juga di Klasis dan Sinode GKI di Tanah Papua. Tangan-tangan yang telah mengelola, menyimpan, bahkan sampai mempergunakan persembahan-persembahan ini,
Tuhan beri hati yang bijak. Tuhan taruh dalam kehidupan mereka supaya mempergunakan persembahan-persembahan ini akan dipergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bersama ini kami berdoa untuk beberapa doa persembahan syukur yang telah disampaikan secara pribadi maupun yang disampaikan secara langsung. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau melihat setiap apa yang mereka pinta kepadamu Bapa. Inilah doa kami, inilah persembahan kami yang kami iniakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan dari segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, kepada Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang. Kita mengaminkan dengan nyanyian rohani 118 ayatnya yang pertama. Kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, sumber segala berkat bagi kami. Melalui Kristus Yesus Tuhan kami yang terus menuntun menyertai kami di dalam terang kuasa firman-Mu. Hamba berdoa atas firman-Mu yang telah hamba sampaikan dalam ibadah sore ini. Iman kami telah disegarkan lagi dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuntun dan sertai kami selalu ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi berkat yang menuntun kehidupan kami ke arah yang lebih baik, dan biarlah menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami sebagai umat-Mu telah datang beribadah hanya karena kasih dan kuasa penyertaan-Mu. Sebagai umat-Mu yang ada dalam persekutuan Jemaat Betlehem Kuala Kencana, anak-anak, ibu-ibu, Bapa, dan yang telah sempatkan waktu beribadah senantiasa disertai dan diberkati selalu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan dan harapan kami Tuhan. Sertai dan beri kekuatan kepada setiap orang yang ada dalam pergumulan hidup, pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, dalam pencarian kerja. Beri kuat dan kemudahan di setiap pergumulan dan harapan doa-doa mereka, baik yang dipanjatkan dalam doa saat ini, tetapi dari doa setiap mereka yang dipanjatkan kepadamu
secara pribadi lepas pribadi. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang selalu menaungi dan memberkati jemaat-Mu ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Hamba berdoa untuk yang ada dalam sukacita dan duka cita. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan tolong mereka, berikan kemudahan. Hamba berdoa untuk menyerahkan seluruh rumah tangga kami masing-masing, anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan, suami istri dalam kerja dan usaha. Tuhan sertai dan berkati selalu. Tuhan, ibadah saat ini telah berlangsung dari awal hingga akhir. Yang terlayani dan melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya menjadi berkat yang diberkati selalu. Terima kasih. Inilah syafaat kami, inilah pergumulan kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Biarlah kami kasih karunia Roh Kudus, kami terus diperbaharui, diberkati di dalam kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Kita akan melakukan nyanyian Kidung Jemaat ayat 36, 362 ayatnya pertama dan kedua. Ayat pertama dalam keadaan duduk dan ayat kedua dalam keadaan berdiri. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh.